Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Rati dari Lombok. Ustadz, saya mau nanya tentang hari Natal. Kan katanya kita kan Indonesia dengan kata toleransi. Apakah boleh umat Muslim mengatakan selamat hari Natal kepada temannya yang non Muslim atau Kristen? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pembahasan dan persoalan yang sifatnya tahunan. Dalam arti hampir setiap tahun pasti didiskusikan hangat oleh umat Islam khususnya, dan terlebih khusus lagi di Indonesia atau di Asia Tenggara ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena di luar negeri itu udah adem ayem, gak ada yang bahas. Ini di Indonesia ini masih saja ribut. Jangan sampai ini menunjukkan bahwa umat Islam di Indonesia adalah umat yang belum mampu untuk menghargai pendapat sesama. Di mana-mana di Mesir saya kurang lebih 11 tahun lah. 11 tahun selama saya di Mesir nggak ada yang meributkan itu setiap tahun. Ya, di Mekah, di Yaman juga begitu. Di negara-negara luar, di India, di Indonesia yang paling ramai. Setiap tahun lagi ramai terus. Kenapa demikian? Itulah sebabnya kita perlu mengaji dari para ulama kita. Kita dengar apa kata ulama kita. Jangan dengar diri masing-masing. Dengar teman. Dalam masalah agama, yang kita dengar itu kan para ulama, para ahlinya. Dalam hal kesehatan kita dengar para dokter. Dalam hal pembangunan kita dengar para arsitek atau para tukang bangunan yang lebih paham. Nah, dalam agama pun begitu. Jangan kita dengar A, B, C, D, seribut, saya setuju, ini saya nggak setuju. Apa kata ulama kita? Dan ulama kita ternyata memang ada dua pendapat. Yang mana dua pendapat ini beliau-beliau saling menghargai. Ya, kalau beliau-beliau saling menghargai, kok kita malah ribut di bawah? Namun dari dua pendapat ini, secara garis besarnya sebagai berikut. Ulama terdahulu atau ulama klasik sebagian besar mengharamkan ucapan selamat Natal. Sekali lagi saya ulang, ulama klasik terdahulu sebagian besar, bukan semuanya, mengharamkan. Karena secara kultural, secara budaya, ucapan itu merupakan indikasi bahwa kita membenarkan teologinya atau ideologi dan akidah ajaran agama tersebut. Itu pun tidak semua ulama ketika itu sependapat atau sepakat dengan pendapat itu. Sekali lagi ulama terdahulu. Ulama kontemporer terbalik, sebagian besarnya, mayoritasnya malah tidak mengharamkan. Kenapa? Karena lagi-lagi kulturalnya berbeda. Saat ini ketika ucapan seperti itu disampaikan, tidak serta-merta menunjukkan bahwa kita membenarkan akidahnya, tetapi yang indikasinya adalah toleransi dan saling menghargai, yakni memperindah hubungan kita dengan sesama umat beragama. Apalagi di tengah-tengah maraknya kerukunan umat beragama, di tengah-tengah maraknya aliran-aliran atau kelompok-kelompok radikal, sehingga perlu semakin dikokohkan persaudaraan antar umat beragama ini. Maka ucapan semacam ini masuk dalam bagian albir sebagaimana dikatakan oleh Al-Quran dalam surat Al-Mumtahanah, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mengatakan, Allah tidak melarangmu sekalian berbuat baik kepada mereka yang orang-orang kafir yang tidak menyerangmu, tidak membunuhmu, dan tidak mengusirmu dari tanah airmu. Dan Allah tidak melarangmu berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil terhadap mereka. Karena itu berbuat baik ini di sini umum. Para ulama kita menafsirkan di antara berbuat baik ini adalah mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Dalam ayat lain, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila engkau diberikan ucapan selamat, maka ucapkanlah selamat yang sama, yang serupa, atau yang lebih baik. Yaitu
Di sini bayangkan ya, kita bayangkan misalnya ada tetangga kita punya non muslim, kita merayakan Idul Fitri, lalu dia datang, selamat Idul Fitri ya, selamat Lebaran hari raya Idul Fitri. Oh ya, terima kasih. Ini orang non muslim yang datang, orang Kristen misalnya. Begitu hari Natal mereka rayakan, kita malah bermasam muka. Kalau seperti itu terjadi, pertanyaannya siapa yang berakhlak jadinya? Masa sampai ada kesan mereka lebih berakhlak daripada umat Islam? Sementara Rasulullah SAW adalah Nabi kita, adalah yang paling mulia akhlaknya sejagat raya. Karena itu, fahayu, mari kita jaga persaudaraan dan toleransi ini. Soal akidah, itu kan di hati. Orang non muslim ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul dengan fasih, belum tentu masuk Islam kalau tidak dengan hatinya. Kan yang namanya iman itu adalah lisan dan hati. Kalau misalnya dia mengucapkan dengan fasih syahadat, tapi hatinya tidak beriman bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul, ya nggak masuk Islam, namanya tetap Kristen dia. Ya sama ketika kita mengucapkan selamat Natal, ada yang nikah kita ucapkan, misalnya non muslim Kristen kita ucapkan selamat nikah ya, selamat ya udah nikah, apakah itu maknanya kita membenarkan ajaran pernikahan mereka atau pernikahan mereka dalam ajaran Kristen? Kan tidak. Atau selamat yang selamat pagi saja, itu kan sebenarnya mengandung makna selamat beraktivitas di pagi ini. Nah, bukankah aktivitas mereka ada saja yang haram, ada saja yang ini ya? Kalau selamat Natal kita larang, konsekuensinya selamat pagi juga jangan, selamat nikah juga jangan, selamat berbahagia juga jangan, karena mereka berbahagia dalam kesyirikan. Subhanallah. Jadi para ulama kita menjelaskan, dan banyak sekali dalil-dalil lain di mana hal seperti itu sebetulnya tidak terlarang menurut pendapat yang jumhur, yang mayoritas, yang terkuat, khususnya dari kalangan ulama mutaakhirin atau ulama kontemporer. Sekali lagi, ulama bukan saya, bukan fulan. Ada Habib Ali Zainal Abidin Al-Jifri, ada Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah, Syekh Syauqi Allan, ada Mufti Suria Syekh Badruddin Hassun, ada Mufti Mauritania, ada Mufti India. Ulama di seluruh dunia ini yang punya pendapat, termasuk Habib Grand Syekh Al-Azhar, yaitu Syekh Ahmad At-Taib, Habib Umar bin Hafiz, semua itu sependapat. Jadi karena kita nggak tahu aja, nggak pernah membaca dan mengaji dari para ulama, jadi kita kira itu ya masing-masing silahkan berpendapat sendiri. Tidak, kita kembalikan kepada ulama yang lebih paham dari kita, dan ternyata para ulama yang lebih paham dari kita datang ke gereja mengucapkan selamat Natal. Dikatakan di situ membenarkan akidah, sudah kita jelaskan tadi. Belum tentu, tidak semestinya demikian. Tapi semata-mata niat kita, kan semua kembali ke niat. Dikatakan juga itu membenarkan bahwa Nabi Isa lahir 25 Desember katanya. Ya. Apa persoalannya ketika kita membenarkan Nabi Isa lahir 25 Desember? Di mana letak rusak akidahnya? Saya tidak paham. Dan kalaupun salah, bukan di 25 Desember, lalu kita meyakini di tanggal lain, terus di mana letak? Tidak masalah. Lagi pula, ini adalah suatu hal yang sudah disepakati dunia tentang kelahiran ini. Kalau kita melarang merayakan maulid atau ulang tahun Nabi Isa di tanggal 25 Desember, bukankah kita itu selama ini kan merayakan maulid Nabi itu kapan saja? Nabi SAW kan nggak mesti 12 Rabiul Awal. Ya katakanlah Nabi Isa tidak lahir 25 Desember. Ya apa salahnya dirayakan 25 Desember misalnya? Ya, mari kita lebih terbuka, lebih leluasa dalam memahami agama Islam ini. Di luar negeri sudah tuntas ini, tidak pernah ribut. Di dalam negeri juga misalnya ada Profesor Quraish Shihab, ada Al-Habib Jindan, Al-Habib Ahmad bin Jindan, juga ada Tuan Guru Bajang, ada Profesor Said Aqil Siraj, ada banyak ulama-ulama kita. Habib Muhammad Lutfi juga berpendapat sama. Karena itu walaupun ada pendapat lain, kita hargai, semua kita hargai. Itu intinya, kita saling menghargai. Jadi
Lagi pula dikatakan bahwa 25 Desember itu tidak mungkin lahir Nabi Isa, karena saat itu ada kurma, Siti Maryam disuruh dorong kurma, goyangkan pohon kurma supaya terjatuh, dan kurma hanya ada di musim panas, sedangkan salju dan lain sebagainya kan di bulan Desember itu musim dingin, maka itu tidak benar. Ini dijawab oleh mufti Mesir ketika saya masih di Mesir, Syekh Ali Jum'ah. Salah satu karamahnya Siti Maryam sejak hamil itu, makanan yang musim panas ada di musim dingin, dan makanan yang di musim dingin ada di musim panas. Itu karamah Siti Maryam. Tapi Nabi Zakaria heran, ini makanan dari mana katanya. Anna laki hadha, kan begitu. Makanan, semua makanan ada. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk tepatnya Siti Maryam, ada makanan apa saja di situ. Ya kalau sejak mulai hamil makanan musim panas ada di musim dingin, makanan musim dingin ada di musim panas, maka lebih-lebih di saat hendak kesakitan bercampur malu dan bingung ketika melahirkan, maka apa yang aneh, apa yang susah di sisi Allah ketika menghadirkan pohon kurma di musim dingin, tidak ada yang susah. Yang lebih aneh lagi, kok pohon kurma disuruh dorong, yang namanya kurma itu untuk diturunkan nggak cukup dengan dorong. Ini perempuan dalam keadaan lemah disuruh dorong, goyang, maka bisa berjatuhan. Itu juga karamah. Jadi yang terjadi pada saat itu adalah serba luar biasa, serba di luar kebiasaan, dan karam itu sebagai pemuliaan dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk Siti Maryam alaihissalam. Ala kulli hal, kita kalau tidak perlu mengucapkan selamat Natal, tidak perlu diucapkan, ya. Jika perlu, jika kita mengambil pendapat yang tidak menghalalkan, maka janganlah kita ucapkan. Namun apabila kita melihat saudara kita mengucapkannya, maka janganlah kita suudzon, apalagi berlebihan menentangnya. Kenapa? Karena lagi-lagi banyak ulama di seluruh dunia membolehkannya. Janganlah kita suudzon. Mari kita saling jaga persaudaraan dan toleransi di antara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin.